Sahabat bahagia, apakah benar kalau misalnya kita tuh hidup, kita mengejar keberuntungan di dalam hidup kita? Atau kita adalah orang-orang yang percaya dengan segala banyak kebetulan-kebetulan yang ada di dalam hidup kita? Menurut saya, haruskah kita mengejar kebetulan itu atau keberuntungan itu, atau kita yang seharusnya membuat hidup kita bisa menjadi penuh dengan keberuntungan dan kebetulan? Hal itu yang membuat saya selalu bertanya-tanya tentang bagaimana saya memformulasikan itu di dalam kehidupan agar kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang, dan menata masa depan kita dengan jauh lebih baik, yaitu dengan menata keberuntungan dan kebetulan-kebetulan. Tapi sebenarnya kitalah yang menentukan atau kitalah yang merencanakan. Sahabat bahagia, tonton terus sampai habis. Saya akan coba berbagi tentang hal ini dengan sahabat bahagia. Teman-teman pernah kayak misalnya merasa, aduh hari ini saya tuh butuh uang, kemudian ada tawaran pekerjaan, kemudian aduh hari ini saya pengen makan ini, kemudian ada datang kiriman makanan dari teman atau dari sahabat yang seolah-olah seperti sebuah kebetulan dalam hidup. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu adalah contoh kecil bagaimana keberuntungan itu bisa datang kepada hidup kita. Dulu saya pernah ketemu sama teman saya yang merasa bahwa dirinya memang tidak terlalu pintar, kemudian juga tidak terlalu cantik, tapi selalu dia bilang, kamu tahu gak sih kalau saya tuh adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini? Karena saya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, kemudian saya selalu dipercaya oleh atasan saya. Waktu itu saya cuma berkata sama dia adalah, sebenarnya kamulah sendiri yang sudah membentuk atau membangun diri kamu untuk bisa seperti ini. Dalam artian adalah, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak untuk hari selanjutnya. Dan itulah yang menurut saya telah dilakukan dengan baik oleh teman saya, bahwa dia selalu menanamkan kebaikan, dia selalu menjadi orang yang ramah, dia selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga tanpa ia sadari semua itu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya ketika dia menyadari begitu banyak kebetulan atau keberuntungan yang ia terima. Padahal sebenarnya kalau kita meningkatkan kepekaan dan kesadaran kita, maka sebenarnya semua itu adalah kita yang menentukan. Di episode kali ini saya akan membahas dengan rinci kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan biar kita semua, saya dan teman-teman akan selalu ingat bagaimana caranya kita untuk mendatangkan atau mengundang keberuntungan itu untuk datang ke dalam hidup kita lebih sering, atau kalau bisa tidak berhenti sama sekali. Satu hal penting yang harus kita selalu sadari dalam hidup kita adalah bahwa apa yang terjadi di luar atau yang berada di sekitar kita adalah sebuah refleksi dari apa yang terjadi pada diri kita. Jadi mungkin kadang-kadang kalau kita sedang tidak dalam kondisi yang peka dan sadar, kita seringkali menyalahkan keadaan di sekitar kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan kondisi atau keadaan. Tapi sebenarnya kita harus bisa menyadari bahwa memang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu dikarenakan kita yang membuatnya atau sebuah vibrasi yang keluar dari dalam diri kita. Jadi contohnya ya, waktu itu kayak misalnya saya selalu merasa bahwa kayaknya orang itu menyebalkan karena orang itu punya hidden agenda terhadap saya. Hal seperti itu mungkin saja, tapi kalau kita menyadari lebih dalam lagi, ternyata waktu itu juga saya merasa bahwa saya punya masalah terhadap mimpi-mimpi saya belum tercapai mungkin, atau saya merasa kurang nyaman dengan kondisi hidup saya, sehingga apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya sebelum orang tersebut datang ke dalam kehidupan saya sendiri sudah berada dalam kondisi yang negatif. Karena kejadian itulah akhirnya ketika orang itu datang yang memang mungkin sudah memiliki niatan negatif atau memberikan energi negatif terhadap diri saya, itu menjadi lebih mudah terrealisasikan. Jadi menurut saya, apa yang terjadi di sekeliling kita memang merupakan sebuah refleksi dari apa yang terjadi pada diri kita. Jadi penting sekali buat kita untuk menyadari hal itu. Dan harapannya kalau kita menyadari hal itu, kita akan jadi lebih mawas diri tentang bagaimana kita mencoba mengatur rasa yang ada di dalam diri kita mengatur cara berpikir kita mengatur cara berpikir kita, sehingga harapannya semua yang keluar dari dalam diri kita akan mendatangkan hal yang baik juga. Jadi itu yang menurut saya penting
penting sekali untuk selalu dilakukan oleh siapapun, oleh saya sendiri, karena setiap hari saya tetap harus belajar bagaimana meningkatkan sebuah energi positif di dalam diri saya, sehingga yang keluar atau yang nanti datang kepada saya juga positif. Atau kalau dengan bahasa yang lebih mudah adalah akan lebih banyak keberuntungan dan kebetulan-kebetulan yang akan ada dalam hidup saya. Jadi semua itu dimulai dari apa yang kita pikirkan. Semua pikiran kita adalah sesuatu yang paling penting yang membuat diri kita bisa positif atau negatif. Sehingga menurut saya jagalah selalu pikiran kita agar apa yang keluar dari pikiran kita kemudian akan masuk ke ucapan kita, kemudian akan terimplementasikan ke dalam sebuah tindakan kita. Menurut saya itu adalah sebuah sistem yang memang harus kita jalani dan kita amati benar kira-kira hal seperti itu bukan sih yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita membuat diri kita masuk ke dalam sebuah medan energi negatif. Nah, banyak dari teman-teman mengatakan susah sekali nih sebenarnya gimana caranya kita bisa membuat diri kita selalu positif setiap saat. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Nah, latihan ini bisa dilakukan setiap hari dan mulai menjaga atau mulai untuk menimbulkan rasa yang bisa keluar dari latihan. Saya menyebutnya sebagai latihan senyum. Jadi dalam keadaan apapun, sadarilah benar bahwa tersenyum itu bukan hanya tersenyum, tapi juga dengan menggunakan banyak rasa yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bangun tidur dan kita mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa, setelah itu kita mulai tersenyum. Kita latihan senyum, merasakan berkah dari Tuhan, merasakan berkah dari Sang Pencipta dengan tersenyum. Dan ketika kita tersenyum, pastikanlah rasa yang ada di dalam diri kita itu terbangun. Dan itu yang menurut saya penting untuk kita belajar untuk membuat itu menjadi sesuatu yang reguler atau sesuatu yang memang menjadi kebiasaan kita. Jadi ketika kita senyum, itu ada sekian banyak rasa atau hormon atau energi positif yang akan terbentuk. Dan harapannya kalau misalnya itu bisa terjadi dengan baik dan bisa dilakukan setiap hari, maka teman-teman bisa mulai mengamati bahwa dalam berpikirnya menjadi lebih bagus, berbicaranya pun demikian, bertindaknya pun demikian. Dan satu yang pasti tidak ada yang instan di dalam hidup ini, jadi terus dilatih setiap hari. Jadi latihan senyum ini bisa dimulai dari sekarang. Jadi sahabat bahagia, keberuntungan atau kebetulan yang terjadi dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang bisa dibilang terjadi karena demikian adanya. Tapi karena kita memang mengatur cara kita berpikir, cara kita berbicara dan bertindak, dan berkesadaran penuh bahwa dalam hukum alam semesta, hal yang baik akan selalu mendatangkan hal yang baik juga. Dan kebetulan atau keberuntungan dalam hidup yang sering kali kita alami, sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melakukan hal-hal baik dalam kehidupan. Dan menurut saya akan lebih baik kalau misalnya itu kita jadikan sebuah kebiasaan. Dan ketika kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus dan tanpa kita sadari, maka kita bisa selalu menjadi manusia yang jauh lebih baik dan akan lebih banyak mendatangkan hal-hal baik juga dalam kehidupan kita. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga berkenan untuk sama-sama membangun agar kita terus berkarya. Boleh subscribe, tekan loncengnya, share, dan komen. Dan sampai bertemu di rumah bahagia berikutnya. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.